Halo, selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah ya ngelihat reaksi orang lain yang rasanya kok wah intens banget atau mungkin bikin bingung. Kadang malah kita anggap ini berlebihan. Iya, sering itu. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam satu cara spesifik nih buat coba memahami reaksi-reaksi itu. Kita pakai materi yang Anda bagikan yaitu bab 9 dari buku Validation. Fokusnya di keterampilan menyetarakan atau equalize. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar bareng-bareng keterampilan ini, biar Anda bisa lebih paham gimana cara kerjanya, kapan pakainya. Gimana, siap? Kita mulai aja ya? Siap. Oke. Jadi, inti dari menyetarakan ini sebenarnya simple, tapi wah kuat banget dampaknya. Ini tuh cara kita ngomong ke seseorang kalau reaksi emosi atau perilakunya itu ya wajar gitu loh. Masuk akal, normal, mengingat situasinya. Situasi spesifiknya ya. Iya, itu kuncinya. Seolah-olah kita bilang, kalau aku jadi kamu ini, di posisi kamu persis, mungkin aku juga ngerasa atau ngelakuin hal yang sama. Hmm, Penting juga nih dibedain dikit sama kontekstualisasi yang di bab sebelumnya itu. Kalau kontekstualisasi, itu lebih ke reaksi yang baru masuk akal kalau kita tahu konteks unik orangnya, kayak sejarah hidupnya atau mungkin ada kondisi mental tertentu. oh oke. Nah, kalau menyetarakan ini lebih umum, buat reaksi yang kita anggap wajar buat, ya, siapa aja lah dalam situasi kayak gitu. Oke, jadi kuncinya di wajar mengingat situasinya. Tapi pertanyaan praktisnya nih, gimana kita bisa yakin kalau sebuah reaksi itu emang cukup wajar buat kita setarakan? Kan kadang penilaian kita bisa aja bias, atau kita nggak tahu cerita lengkapnya gitu kan? Nah, itu dia. Emang nggak selalu gampang nilainya. Tapi untungnya buku ini ngasih dua pendekatan logis buat bantu kita. Oke. Pendekatan pertama itu disebut pendekatan standar atau default approach. Ini kayak mode otomatis kita gitu. Kita secara nggak sadar ngebandingin reaksi orang itu dengan standar atau norma umum. Gimana sih orang biasanya bereaksi? Contohnya, Contoh paling gampang ya, kalau ada teman yang nangis kejer banget habis kehilangan orang yang dia sayang, kita kan otomatis ngerasa, ya wajar lah, nggak perlu mikir panjang. Ini dasarnya dari pengalaman dan pengamatan kita sehari-hari aja. iya iya, otomatis ya itu. Betul. Nah, pendekatan kedua ini butuh usaha dikit. Namanya pendekatan kaidah emas, Golden Rule Approach. Di sini, kita nggak cuma bandingin sama orang lain pada umumnya. Terus gimana? Kita coba secara aktif ngebayangin diri kita sendiri ada persis di posisi orang itu. Dengan semua detailnya, semua tekanannya. Kita tanya ke diri sendiri, kalau aku nih yang ngalamin ini, persis kayak gini, apa aku bakal ngerasa atau bereaksi gini juga? Wah, lebih dalam ya ini. Iya, prosesnya lebih dalam. Ini ngaktifin empati sama intuisi kita lebih kuat lagi. Kadang, reaksi yang dari luar kelihatan aneh banget, begitu kita coba masuk ke sepatu orang itu, jadi masuk akal banget ternyata. Pendekatan kaidah emas nih, jadi ingat contoh di buku yang wah kena banget rasanya. Pengalaman penulisnya sendiri waktu hiking sama putrinya Havana. Oh iya, yang itu ya? Iya, si Havana ini tiba-tiba jerit histeris kesakitan banget gara-gara lengannya keserempet ranting. Nah, reaksi awal penulisnya mungkin agak sebel ya, nganggapnya lebay lah, orang rantingnya kelihatan biasa aja kok. Heeh. Punya Havana, ngumpet di balik bajunya. Jadi jeritannya itu bukan karena rantingnya, tapi ya reaksi asli sakit digigit kutu itu. Nah, itu contoh sempurna kan? Nunjukin betapa gampangnya kita salah nilai kalau cuma pakai pendekatan standar, apalagi kalau infonya nggak lengkap. Betul. Coba kalau pakai kaidah emas, bayangin sakitnya tiba-tiba digigit kutu gitu. Jeritan Havana jadi ya wajar banget. Harusnya penulis bisa langsung menyetarakan rasa sakitnya saat itu. Iya juga ya. Nah, ini ngebawa kita ke langkah berikutnya nih. Setelah kita yakin reaksinya wajar, entah lewat pendekatan standar atau kaidah emas atau dua-duanya, terus gimana cara kita nyampainya ke orang itu? Ada beberapa cara komunikasi yang efektif. Ini penting nih, jadi nggak cuma soal kita ngerasa itu wajar di kepala kita doang ya, tapi gimana ngomongnya biar orang itu juga ngerasa dipahami gitu. Betul banget, komunikasi itu kuncinya. Buku ini ngejelasin beberapa metode. Pertama, perbandingan orang pertama. Jadi kita secara eksplisit pakai diri kita sendiri sebagai pebanding. Kayak gimana tuh kalimatnya? Bisa kayak, wah kalau aku jadi kamu ya, aku juga pasti bakal ngerasa kayak gitu. Atau aku juga pasti bereaksi sama deh. Ini efektif banget, apalagi kalau Anda itu teman sejawatnya atau dianggap figur otoritas gitu sama dia. Dan menariknya, metode ini bisa kita pakai buat diri sendiri juga loh.
buat validasi diri. Seringkali kan kita ngomong ke diri sendiri, wajar kok aku deg-degan mau presentasi gede gini, itu sebenarnya menyetarakan internal. Oh, jadi kayak kita minjemin perspektif kita buat bikin pengalaman dia jadi normal ya? Oke. Terus metode lain? Kedua, ada perbandingan orang ketiga. Ini lebih umum sih, sering kita dengar atau lakuin mungkin tanpa sadar. Kalimatnya kayak, wajar kok kalau kamu ngerasa kecewa, atau sebenarnya banyak loh orang yang bakal bereaksi sama kalau di situasi kayak gini. Lebih netral ya kedengerannya? Iya, pendekatan ini berguna banget kalau kita mungkin nggak terlalu kenal dekat sama orangnya atau nggak tahu persis detail situasinya. Tapi secara umum kita bisa lihatlah kewajaran reaksinya. Contoh di buku tuh soal keluhan susahnya nyari tempat penitipan anak. Mm-mm. Nah, respon kayak, iya ya, aku dengar juga banyak orang tua lain ngeluhin hal yang sama, itu bentuk menyetarakan pakai orang ketiga. Bikin orang itu ngerasa, oh aku nggak sendirian ngalamin ini. Iya, nggak ngerasa aneh sendiri ya? Betul. Terus yang ketiga, ini yang agak unik nih dari buku ini. Namanya pengkualifikasi Caroline. Caroline Qualifier. Ini kayak menyetarakan tapi ada plusnya. Plus gimana maksudnya? Kita nggak cuma bilang reaksinya wajar, tapi kita nambahin apresiasi atau pengakuan buat cara dia ngadepinnya. Formulanya kira-kira gini. Siapapun di posisimu pasti bakal ngerasa atau bereaksi sama. Dan menurutku ya, cara kamu nanganin ini tuh bagus banget, lebih baik dari kebanyakan orang. Kalimat tambahan itu bisa bikin beda banget rasanya. Wah, itu menarik banget. Jadi nggak cuma bikin normal, tapi juga ada pujiannya gitu ya. Rasanya pasti lebih bikin kuat ya? Banget. Contoh di buku tuh, waktu validasi rekan kerja yang baru kehilangan anggota keluarga, tapi dia tetap berusaha masuk kerja, berusaha fungsi gitu. Mungkin dia kan rasanya campur adut ya, sedih, tapi mungkin juga ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Iya, pasti berat itu. Nah, kalau kita bilang sesuatu kayak, wajar banget kalau kamu ngerasa berat dan susah fokus sekarang ini. Siapapun pasti gitu kok. Tapi aku salut banget loh, kamu tetap bisa ada di sini dan berusaha. Nah, itu pakai pengualifikasi Caroline. Kita akui susahnya dia, sekaligus kita apresiasi kekuatannya. Itu bisa berarti banget buat dia. Kebayang sih betapa kuatnya pesan kayak gitu. Nah, kita udah bahas nih apa itu menyetarakan, gimana caranya. Sekarang kita gali lebih dalam yuk. Kapan sih sebenarnya keterampilan ini jadi penting banget gitu? Di situasi apa dia bisa jadi kayak pelampung emosional? Oke, buku ini secara khusus nyorot dua skenario utama, di mana menyetarakan itu bukan cuma, oh bagus kalau dilakuin, tapi bisa jadi krusial banget, esensial. Yang pertama itu pas seseorang ngasih reaksi normal terhadap situasi abnormal. Reaksi normal ke situasi abnormal. Gimana tuh? Ini situasi yang seringkali bikin bingung orang yang ngalaminnya. Mereka mungkin ngerasa ada yang salah sama diri mereka sendiri. Kok aku jadi gampang nangis ya? Kenapa sih aku jadi nggak bisa tidur gini? Reaksi mereka terasa nggak kayak biasanya gitu. Padahal kalau kita lihat situasinya yang emang luar biasa, misalnya abis ngalamin trauma, kehilangan besar, atau tekanan yang gila-gilaan, reaksi mereka itu sebenarnya normal banget, bahkan bisa diprediksi secara klinis. Jadi masalahnya bukan di reaksinya, tapi di situasinya yang emang nggak normal ya? Tepat. Contoh yang paling, gamblang dan tragis, di buku itu kasusnya Mary Adler, remaja yang laporin kasus pemerkosaan. Oh, yang di dokumenter itu ya? Iya betul. Reaksinya, pas diinterogasi dia kelihatan tenang di luar. Terus ada beberapa detail cerita yang berubah. Itu dianggap aneh sama polisi. Nggak konsisten katanya. Mereka nggak menyetarakan reaksinya sebagai respons trauma yang umum. Padahal kan kalau trauma, ingatan bisa pecah-pecah, emosi bisa jadi datar. Itu mekanisme pertahanan diri. Terus akibatnya? Akibatnya fatal. Dia malah dituduh bohong, laporannya dicabut. Ini contoh yang ngeri banget, gimana gagalnya menyetarakan reaksi normal dalam situasi abnormal bisa menghancurkan. Dalam kasus kayak gini, menyetarakan itu fungsinya kayak ngasih masker oksigen pas tekanan kabin turun. Bener-bener bantu orang ngerasa waras dan gak sendirian di tengah kekacauan. Gila sih itu. Coba bayangin, kalau ada yang bilang ke dia, reaksi kayak kamu ini umum banget loh terjadi sama orang yang ngalamin hal kayak gini, itu bisa jadi penyelamat banget. Merimbing dan negara. Penting banget berarti pemahaman konteks dan kewajaran reaksi di situasi ekstrim. Terus skenario kedua apa yang disorot buku? Skenario kedua itu pas kita menghadapi perfeksionisme. Bisa perfeksionisme dari tuntutan luar, bisa juga dari standar diri sendiri yang ketinggian. Kita kan hidup di budaya yang sering banget nuntut sempurna ya. Iya, bener banget. Nah, banyak orang akhirnya ngerasa gagal, ngerasa nggak cukup baik.
karena nggak bisa memenuhi tuntutan yang sebenarnya nggak realistis. Mereka nyalahin diri sendiri atas kesulitan yang sebenarnya mungkin masalah sistemik atau situasional. Jadi ngerasa salah ada di diri sendiri terus ya? Iya, contoh bagus di buku itu cerita dokter namanya Lou. Dia pindah ke tempat praktek baru terus langsung kewalahan banget sama jumlah email pasien yang masuk. Gila-gilaan katanya beban kerjanya. Nah, direktur medis dia yang lama itu nggak suportif. Malah kayak ngasih sinyal halus kalau mungkin si Lou ini nggak sekompeten dokter lain. Si Lou jadi ragu sama kemampuannya sendiri kan? Wah, bahaya itu. Banget. Terus pas ada direktur baru datang, dia lihat situasinya Lou dan langsung bilang, ini gila sih, sistem email kita ini emang nggak bener rancangannya. Siapapun di posisi kamu, pasti bakal kewalahan. Nah, Langsung deh, beban di pundak Lou kayak lebih ringan. Dia nggak ngerasa itu salah dia lagi. Direktur baru itu menyetarakan kesulitannya sebagai masalah sistemik, bukan personal. Ini ngembaliin rasa kewajarannya dia, dan bikin dia bisa nyari solusi bareng, bukan nyalahin diri sendiri. itu dia. Kalimat sesimpel, ini bukan salahmu. Situasinya emang sulit. Bisa ngubah segalanya ya. Balikin perspektif kalau kita tuh nggak sendirian atau cacat cuma karena kita ngerasa susah. Wah, itu pasti lega banget rasanya. Tapi nih, kayak alat sakti lainnya, saya bayangin ada potensi salah pakai juga ya. Apa aja sih jebakan yang perlu kita waspadai pas nyoba menyetarakan? Pertanyaan bagus, karena emang ada. Keterampilan ini perlu dipakai dengan bijak. Buku ini nyebutin 2 kesalahan umum. Pertama, mengecilkan pengalaman seseorang, diminishing someone's experience. Maksudnya gimana tuh mengecilkan? Jadi niat kita mungkin baik ya, mau bikin dia ngerasa normal. Tapi malah kedengerannya kayak kita ngeremehin keunikan atau intensitas pengalaman dia. Contoh klasik banget, bilang ke remaja yang lagi patah hati pertama kali, biasa itu mas, semua orang juga pernah patah hati. Iya, sering denger tuh. Secara fakta mungkin benar. Tapi buat remaja itu, perasaan dia saat itu tuh gede banget, nyata banget, unik banget buat dia. Dengar pengalamannya disamain gitu aja, bisa kerasa kayak, loh, kok perasaan aku dianggap sepele sih? Itu menginvalidasi banget. Oh iya ya. Jadi alih-alih ngerasa normal, dia malah ngerasa perasaannya dianggap nggak penting ya. Terus solusinya gimana dong? Solusinya, ya kita perlu lebih peka. Mungkin kita akui dulu intensitas perasaannya. Bilang kayak, wah kedengerannya ini berat banget ya buat kamu. Baru deh coba normalisasi dikit. Atau pakai pengualifikasi Caroline tadi. Oh, yang ada plusnya itu ya? Iya, patah hati pertama itu rasanya emang sakit luar biasa ya. Wajar banget kalau kamu ngerasa hancur. Tapi kamu hebat loh bisa ngadepin ini. Jadi kita tetap setarain rasa sakitnya, tapi kita juga akui bobotnya buat dia. Oke, masuk akal. Terus jebakan kedua? Jebakan kedua itu menginvalidasi keyakinan yang tertanam kuat. Invalidating strongly held beliefs. Nah ini agak tricky nih. Gimana tuh? Kadang, kita nyoba menyetarakan sesuatu yang sebenarnya nabrak langsung keyakinan dia tentang dirinya sendiri. Meskipun niat kita baik, dan mungkin kita benar secara objektif. Contoh di buku, kita nyoba yakinin orang yang ngerasa banget dirinya gemuk dan nggak menarik, kita bilang, BMI kamu normal kok, atau kamu tuh sebenarnya menarik loh. Padahal dia nggak ngerasa gitu sama sekali ya. Iya. Kalau keyakinan negatif itu udah kuat banget nancap di dia, usaha kita buat menyetarakan pakai fakta objektif gitu bisa jadi bumerang. Dia malah ngerasa kita nggak ngerti, nggak mau dengerin, atau bahkan nyangkal perasaan dia. Jadi kalau keyakinannya udah dalam banget, langsung kita tabrak pakai kewajaran versi kita, malah bisa bikin dia makin nutup diri ya. Terus gimana dong kalau gitu? Nah, dalam situasi kayak gitu, mungkin menyetarakan bukan alat yang pas buat dipakai saat itu. Mungkin kita perlu mundur selangkah dulu. Disinilah keterampilan lain jadi penting. Kayak kontekstualisasi tadi. Coba pahami dari mana sih keyakinan itu datangnya. Atau dengerin aja dulu ya? Bisa banget. Atau pakai keterampilan kesadaran penuh. Kayak menyimak aktif, dengerin aja tanpa ngejudge. Atau meniru, cuma ngulangin lagi perasaan dia. Intinya, kita perlu baca situasi dan pilih alat yang paling pas. Nggak semua reaksi bisa atau perlu disetarain saat itu juga. Oke, ini poin penting banget sih. Jadi menyetarakan ini bukan sekedar teknik nempelin label normal gitu aja secara mekanis ya. Ini butuh empati, butuh paham konteks, butuh peka buat tahu kapan ini pas dipakai, kapan malah bisa meleset dan jadi ngeinvalidasi.
Intinya kayak kalibrasi gitu ya. Tahu kapan pengakuan universal itu ngebantu, kapan pengalaman unik orang itu butuh pendekatan lain. Tepat sekali. Baiklah, setelah kita bongkar cukup dalam nih, apa artinya semua ini buat Anda? Kita udah lihat ya, kalau menyetarakan itu intinya soal ngelihat dan ngomongin kewajaran dalam reaksi seseorang mengingat situasinya. Cara bilang, kamu nggak sendirian kok, reaksimu masuk akal. Kita juga udah bahas betapa pentingnya ini, terutama di situasi di mana orang ngerasa gila karena reaksi normalnya terhadap situasi abnormal, atau pas lagi terbebani sama perfeksionisme. Tapi kita juga diingetin soal pentingnya hati-hati, jangan sampai niat baik kita malah ngecilin pengalaman unik orang atau nabrak keyakinan dia yang udah kuat. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, saya mau ajak Anda refleksi sedikit. Coba deh, ingat-ingat lagi, pernah nggak Anda ada di situasi di mana Anda ngerasa reaksi Anda, entah itu sedih banget, marah banget, takut banget, dianggap aneh atau lebay atau nggak pas gitu sama orang lain? Pasti pernah sih. Mungkin Anda ngerasa dihakimi, nggak dipahami, gimana rasanya waktu itu? Nah, sekarang coba puter ulang skenario itu di kepala Anda. Bayangin kalau di tengah perasaan itu ada seseorang datang, natap Anda tulus, terus bilang, "Hei, dalam situasimu yang sekarang ini ya, siapapun pasti bakal ngerasain hal yang sama, persis kayak yang kamu rasain." Kira-kira apa ya yang bakal berubah buat Anda saat itu? Apa dampaknya kalimat sesimpel itu, yang normalisasi dan validasi perasaan Anda? Coba renungin sejenak kekuatan dari penerimaan mendasar semacam itu.